Salah satu materi TIU dalam SKL CPNS maupun kedinasan yang tidak pernah dibahas oleh YouTuber lain dan juga tidak ada di buku-buku di luar sana adalah namanya analisis tabel, masuk dalam materi kemampuan numerik, dan ini setiap tahun muncul sampai 3 hingga 4 nomor teman-teman semuanya. Seperti apa bentuk soalnya? Ayo simak Mas berikut sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik para pejuang CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita materi-materi, membahas soal-soal CPNS dan kedinasan. Nah, pada pembahasan ini, teman-teman, ini merupakan pembahasan yang ke 16 ya, 16 teman-teman. Anda bisa mendapatkan selengkapnya di playlist teman-teman. Nah, inilah pembahasan tentang ya materi kemampuan numerik tes intelijensi umum. Seperti yang saya katakan tadi bahwa materi ini adalah materi tentang kemampuan kita memahami tabel atau analisa tabel teman-teman. Nah, soal-soal seperti ini tiap tahun muncul di ujian. Dan ini adalah merupakan soal asli tahun 2021, dan saya pastikan konten-konten di luar sana tidak satupun yang membahas tentang itu. Oke, kemudian tidak satupun buku-buku teman-teman di luar sana yang menyajikan tentang itu ya. Faktanya semua buku isinya sama, hanya sampul yang berbeda tiap tahun diganti. Oke teman-teman. Nah, ya, saya berikan cuplikan soal teman-teman 3 nomor. Anda perhatikan bentuk soalnya, nanti kita akan bahas di setelahnya teman-teman. Perhatikan cuplikan soalnya 3 nomor, soal TIU, kemampuan membaca tabel, seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik teman-teman. Itu tadi 3 soal asli tahun 2021. Nah, saya cuma menampilkan saja 3 soal ya. Bagi kalian yang mau mendapatkan soal lebih banyak lagi ya, soal-soal asli CPNS tahun-tahun sebelumnya, Anda harus punyai buku ini teman-teman ya. Punyai buku ini ya, supaya kalian tidak salah belajar. Soalnya jangan sampai Anda belajar materi yang bukan porsinya, yang bukan soal asli atau soal yang akan masuk di ujian nanti teman-teman sekalian. Jadi yang di samping ini ya, ini merupakan kumpulan soal asli tahun 2021, tahun 2019 dan 2022 kedinasan teman-teman sekalian. Nah, jadi ya buku ini terdapat ya jumlahnya sebanyak 230 halaman ya. Oke, dan menampilkan 100% soal asli dari BKN. Anda harus punya ini. Nah, apa yang bikin berbeda teman-teman dari buku-buku di luar sana? Ya, adalah isinya yang semuanya adalah soal asli. Sedangkan di luar sana teman-teman, materi atau isi dari buku itu saya lihat di soal TIU kebanyakan sudah tidak termasuk soal TIU teman-teman, tapi masuk ke dalam soal-soal TPA Bappenas dan TKD BUMN dan lain-lain. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan soal TIU susah. Kenapa? Karena mereka salah mempelajari. Jadi teman-teman sekalian, saya sarankan Anda mau kedinasan atau mungkin mau tes CPNS, saya sarankan Anda harus punyai buku ini. Kenapa teman-teman? Karena disinilah membantu Anda supaya Anda tidak salah belajar. Anda mau membelinya, silakan klik link di bawah ya. Di komentar saya sematkan, Anda klik itu dan bisa order, bisa di toko Orange atau mungkin di TikTok Shop. Nah, ya. Harganya teman-teman sangat murah, 145.000 teman-teman. Sangat murah, dan ini
hadirnya buku ini ya untuk menghapus stigma negatif bahwa soal TIU susah. Faktanya teman-teman mudah. Ini contohnya teman-teman di soal yang saya tampilkan berikut ya. Nah, teman-teman silakan order bukunya. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu kalian nilai TIU lebih dari 150. Pasti bisa teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 1. Jadi teman-teman, inilah soal aslinya ya. Sudah saya tampilkan di sini dan juga ada di buku teman-teman ya, di buku saya yang tadi baru saya lewat. Baik, ya. Soal nomor 1. Ini kita diberikan tabel ya. Perhatikan tabel berikut. Ada di sini bulan ya, Januari sampai Agustus, ada di sini ada tipe mobil ya, MPV dan SUV. Oke. Di sini ada satuannya per unit, oke. Nah, keterangannya gini. Tabel di atas menunjukkan data rata-rata jumlah penjualan mobil merek A se-Indonesia. Oke, setiap bulannya pada tahun 2019. Oke, pada bulan apa terdapat selisih terbesar jumlah penjualan mobil antara tipe MPV dan SUV. Nah, saya garis bawahi teman-teman. Ini ya, terdapat selisih terbesar. Nah, Anda harus tahu yang mana selisihnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita ditanya ya, dari setiap tipe ini, yang mana yang selisihnya terbesar? Oke, saya pikir teman-teman semua orang pasti bisa menjawab, tapi ingat, waktunya terbatas. Ulangi, terbatas waktunya. Nah, jadi Anda harus tahu triknya supaya bisa menjawab soal dengan waktu yang cepat. Nah, teman-teman, walaupun Anda tahu ya menentukan selisihnya, tapi saya sarankan Anda tidak perlu lihat semuanya. Anda lihat saja di sini. April, Mei, Juni, Juli. Saya garis bawah ya. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan Agustus. Artinya, yang Januari sampai Maret tidak perlu dihitung, coy. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Selisihnya yang mana coba? 210 kurang 160, teman-teman. Ini adalah jawabannya. Ya, selisihnya adalah 50 ya. Oke. Nah, lanjut. 176 dengan 200 ini kalau dikurang teman-teman adalah kurang lebih ya sama dengan 24. Oke, kalau tidak salah ya. Lanjut. 211 dikurang 180 kira-kira ya sama dengan 31. Jadi gampang teman-teman. Lalu 247 kurang 210 kira-kira sama dengan 37 selisihnya ya. Nah, terakhir 250 kurang 213 jawabannya adalah 37 ya. Nah, apa yang dicari? Selisih terbesar gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah di bulan April gitu coy. Jadi inilah bentuk-bentuk soal asli teman-teman yang sangat mudah, tapi Anda yang salah belajar gitu ya. Jadi Anda harus tahu soal aslinya supaya bisa menjawab soal nanti dengan benar. Yang mau dapatkan soal asli teman-teman, ribuan soal ada di buku saya. Anda lihat link di bawah ya. Baik teman-teman, kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Jadi ini lagi soal asli teman-teman ya. Tidak ada buku-buku di luar sana yang membahas ini ya. Saya temukan banyak sekali bermunculan di TikTok ya. Soal-soal yang katanya soal TIU, faktanya bukan soal TIU teman-teman ya. Oke, isinya teman-teman bukan soal TIU tapi soal-soal TPA yang lain yang sulit, yang membuat Anda mengatakan bahwa ternyata TIU sulit. Faktanya teman-teman TIU mudah, tapi karena kenapa? Anda salah belajar. Jadi, sarankan teman-teman, Anda punyai buku tadi ya, supaya bisa melihat, oh seperti apa soal yang sebenarnya. Ya, nah ada buku-buku teman-teman dijual online, banyak sekali peminatnya, banyak sekali. Tapi ternyata Anda lihat isinya, faktanya teman-teman soal TIU yang di dalam tidak sesuai dengan soal TIU yang sesungguhnya. Makanya mereka bilang TIU sulit coy, faktanya beda ya. Baik, soal nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, berikut ini daftar harga tiket perjalanan dari travel SAHN ya. Oke, jurusan travel ada diskonnya teman-teman. Harga tiket di sini ya. Bandung Depok, Bandung Jakarta, Bandung Bekasi, Bandung Cirebon, Bandung Purwakarta. Baik ya. Nah, keterangannya bahwa ya, jika harga tiket yang murah telah terbukti meningkatkan minat pelanggan, jurusan manakah yang paling diminati? Yang paling diminati apa? Adalah tiket yang murah ya, tiket yang murah. Oke.
Nah, artinya teman-teman, Anda harus cari berapa harga tiket setelah diskon. Saya pikir semua orang pasti bisa menjawab, ya. Tapi harus cepat. Karena kenapa? 1 menit, 1 soal. Ya, harus latihan teman-teman. Ya, gitu. Nah, sekarang begini. Kita lihat. Artinya, ya, ingat ya, diskonnya 35%. Totalnya kan harusnya 100% teman-teman, ya gitu. Artinya kalau dikurang 35, artinya 100 kurang 35, jawabannya adalah 65, ya. Oke, 65%. Oke. Nah, dikali dengan apa teman-teman? Saya hilangkan saja ya nolnya 4 supaya tidak banyak berhitung ya. Oke. Nah, artinya gini, 65% kali apa? Kali 13. Nah, lanjut lagi. Yang ini teman-teman ya, 25 ini 100 berarti 75 ya. 75% ya. Kali berapa? Kali 10 coy. Lanjut, yang ketiga ya. Yang ketiga, 30, 100 berarti 70 di sini ya. 70% kali dengan 11. Oke, 11. Nah, baik. Lanjut. 100 dengan 20 ya, ini adalah 80 ya. 80 kali apa? Kali 10 di sini. Oke, terakhir yang Bandung Purwakarta 20 100 80 ya. Oke, 80% dikali dengan apa? 12. Nah, semua orang pasti bisa menjawab ya, tapi teman-teman harus butuh waktu cepat gitu. Nah, sekarang gini, saya coba hitung-hitung yang gampang-gampang dulu. Kalau saya hitung teman-teman yang ini ya, sama dengan saya coba hilangkan saja persen ya teman-teman, ya gini, 75 kali 10 jawabannya adalah 750 ya. Ini berapa? 70 kali 11 jawabannya adalah 770. Oke, gampang ya. 80 10 800. Oke, 80 12 sama dengan 960. Yang ini berapa teman-teman? Coba hitung ya. 65 dikali dengan 13 ya. 15 simpan 1, 18 9, 5 di sini, 6 di sini, 5 4 8. Berarti 845 gitu. Jadi gampang. Yang penting cepat berhitung coy, gitu ya. Nah, sekarang apa yang ditanya? Yang ditanya saya ulangi adalah yang paling diminati adalah yang paling murah coy. Yang mana yang paling murah? Yang paling murah ternyata ada di sini. Apa itu? Bandung Jakarta. Gitu ya, gampang. Yang mana? Bandung Jakarta di sini, bravo, gitu ya. Nah, itulah soal-soal sesungguhnya teman-teman. Jangan sampai salah belajar. Makanya punya bukunya. Baik, soal nomor 3. Soal berikut, yang terakhir nomor 3. Jadi teman-teman, saya hanya menampilkan saja 3 soal saja ya per video. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan jika kalian mau dapat semuanya ya, punyai bukunya. Jangan cuma beli buku yang tidak relevan, tapi punyai buku yang isinya betul-betul yang memuat soal asli tahun 2000 sebelumnya ya, gitu ya. Baik, soal nomor 3. Oke. Tabel berikut menunjukkan data jam tidur pelajar di sekolah D. Ya, ini waktu tidurnya, ini kelas 10, ini kelas 12 ya. Oke. Keterangannya bahwa gini, jika tidur sebelum pukul 21.00 dianggap tidur lebih awal dan tidur setelah pukul 22.00 dianggap tidur terlambat. Berdasarkan data dalam tabel di atas, pernyataan yang benar adalah apa? Jadi saya coba garis bawahi teman-teman ya. Ini yang tidur sebelum 21.00 ya. Oke. Ini itu katanya berapa ini? 15.40 ya. Dijumlah berarti 55 ya. 55 ya gitu. 20 50 di sini 70 ya. Baik. Sekarang di atas pukul 22 artinya ya, di atasnya ini teman-teman kita lihat ya. 50 tambah 20 70 ya. 70 45 tambah 35 80 berarti di sini adalah 150. Baik. Yang di sini oke, 10 tambah 30 40. Ini 20 berarti ini adalah 60. Oke, baik. Kita lihat ya, kita lihat. Yang manakah yang sesuai dengan data di atas? Pelajar kelas 10 cenderung tidur lebih cepat. Faktanya teman-teman salah ya. Kenapa? Karena tidur lebih lambat mereka. Oke, salah ya. Oke, yang sini kan kita lihat ya 150. Berarti bukan ini jawabannya teman-teman. Ya, katanya kelas 10
cenderung lebih cepat, faktanya tidak, banyak yang terlambat tidur, ya gitu ya. B, pelajar kelas 12 cenderung tidur terlambat. Nah, teman-teman, faktanya beda. Yang tidur terlambat adalah yang ini, yang kelas 10, teman-teman. Ya, salah juga ya. Oke, C, pelajar kelas 10 cenderung terlambat. Saya pikir betul, karena ini teman-teman, banyak sekali di sini, 150 orang. Ya, jadi mungkin jawabannya C. Coba balik teman-teman yang D. Pelajar kelas 10 dan kelas 12 cenderung tidur terlambat. Saya pikir tidak ya. Kenapa? Karena ada di sini 60-70 ya. Ini lebih cepat tidurnya ya. Artinya kalau dilihat ya salah untuk yang delta. Baik, terakhir, pelajar kelas 12 dan kelas 10 cenderung tidur lebih cepat. Faktanya teman-teman tidak. Kelas 10 teman-teman lebih banyak tidur terlambatnya daripada yang tercepatnya. Ya, jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Saya ulangi, semua orang pasti bisa menjawab seperti ini teman-teman, tapi harus Anda cepat berhitung dan cepat mengambil kesimpulan. Baik, oke, saya pikir cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video sebelumnya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.